Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, berjumpa lagi ya dengan Miss Indah dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Miss Indah punya beberapa video loh. Yuk kita simak terlebih dahulu. Dalam prosesi adat Mandariai ini, keluarga dan para pengantar menari memutar peti jenazah dari luar masuk ke dalam rumah sebanyak 3 kali, dengan diiringi tetabuhan dengan bunyi khusus. Tarian ini juga diikuti doa dan menebas kayu yang nantinya akan dibuang jauh untuk membuang sial dan membuang semua perasaan di dunia. Bagi masyarakat adat Dayak Taman, upacara adat Manta Tumate memiliki makna bukan lagi duka cita. Bukannya kematian, tapi pesta ini. Pesta untuk memperingati dia bahwa dia telah lepas dari kehidupan duniawinya dan dia sudah mulai berjalan. Dan kita ini mengantarkan dia berjalan. Selain Mandariai, masih banyak prosesi adat yang dilakukan dalam upacara adat Manta Tumate. Di antaranya, meletakkan cincin di jari sebagai penerang di jalan, serta meletakkan manik lawang di mulut. Jika dalam perjalanannya ditanya, maka akan mengeluarkan manik lawang tersebut untuk memuluskan jalannya. Nah, video yang telah teman-teman lihat bersama tadi adalah salah satu wujud budaya yang ada di Indonesia. Kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Ya, betul. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman sosial budaya di Indonesia dan faktor penyebabnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak penjelasan dari Miss Indah. Wujud budaya di Indonesia terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu berupa gagasan atau ide. Contohnya adalah kepercayaan atau keyakinan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ragam kepercayaan atau keyakinan, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Wujud budaya Indonesia yang kedua yaitu berupa tindakan. Contohnya adalah upacara adat dan seni pertunjukan. Seperti video yang sudah kita simak di awal ya friends. Selanjutnya, wujud budaya yang ketiga yaitu berupa benda. Contohnya adalah pakaian adat dan senjata tradisional. Setiap daerahnya memiliki ciri khas dalam berpakaian dan bersenjata. Selanjutnya yaitu faktor penyebab keberagaman. Apa saja sih faktor penyebabnya? Ya, yang pertama yaitu ada faktor geografis. Kemudian ada faktor kebudayaan dan juga ada faktor keturunan. Nah, ketiga faktor inilah yang menyebabkan keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman yang pertama yaitu faktor geografis. Perbedaan geografis berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Di antaranya, yang pertama adalah perikanan di daerah pantai, seperti para nelayan yang mencari ikan di pantai. Selanjutnya, pertanian yang ada di daerah dataran rendah, seperti para petani padi, jagung, tebu, kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Lalu, perhutanan di daerah dataran tinggi, seperti hutan-hutan yang ada di daerah pegunungan. Kemudian, perdagangan di daerah dataran rendah, seperti para pedagang yang berjualan di pasar. Dan yang terakhir yaitu perkebunan di daerah dataran tinggi, seperti petani teh, kopi, stroberi, dan sebagainya. Faktor penyebab keberagaman yang kedua yaitu faktor kebudayaan.
Besarnya pengaruh budaya asing dapat membentuk keberagaman, seperti budaya India. Contohnya yaitu dengan munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Contohnya seperti ini ya, bangunan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Indonesia. Selanjutnya yaitu budaya Cina. Contohnya adalah kosakata seperti cepek atau 100 rupiah dan juga gopek atau 500 rupiah. Wah, tanpa kita sadari, kita pasti pernah ya memakai kosakata seperti ini, dan ternyata ini yang merupakan budaya yang berasal dari Cina. Selanjutnya yaitu budaya Arab. Contohnya baju gamis dan juga sorban. Seperti gambar ini ya, friends. Budaya yang terakhir yaitu budaya Eropa. Contohnya, yang pertama yaitu kata serapan seperti book yang artinya buku dan class yang artinya kelas. Contoh yang kedua yaitu munculnya sistem transportasi seperti kereta. Wah, ternyata kereta ini merupakan budaya dari Eropa ya, friends. Faktor penyebab keberagaman yang terakhir yaitu faktor keturunan. Keberagaman ras di Indonesia dikategorikan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, yaitu yang pertama ada ras Melayu Mongoloid. Contohnya seperti ini ya. Coba, apa saja sih ciri-ciri dari ras Melayu Mongoloid ini? Ya, ciri-cirinya yaitu kulitnya yang berwarna sawo matang atau kuning langsat, dan juga rambutnya yang ikal atau lurus. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, ternyata ras Melayu Mongoloid ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Golongan Melayu Tua ini terdapat di suku Batak, Toraja, dan juga Dayak. Golongan yang kedua yaitu Dutro Melayu atau Melayu Muda. Golongan Melayu Muda ini terdapat di suku Bugis, suku Jawa, dan juga suku Madura. Faktor keturunan yang kedua yaitu ras Negroid. Seperti ini ya contohnya. Yuk sebutkan ciri-cirinya. Ya, kulitnya yang berwarna hitam dan juga rambutnya yang keriting. Ras Negroid ini dapat kita jumpai di Semenanjung Malaka dan juga orang Nikopsi di Kepulauan Andaman. Ini ya letak Kepulauan Andaman, yaitu terletak di Samudra Hindia. Selanjutnya yaitu ras Wedoid. Ini dia contohnya. Yuk sebutkan ciri-cirinya. Ya, kulitnya yang berwarna sawo matang, rambutnya yang berombak, dan juga perawakannya yang kecil. Ras Wedoid ini memiliki sebutan yang berbeda-beda ya setiap daerahnya. Kalau di daerah Sumatera Barat, ras Wedoid ini disebut sebagai orang Mentawai yang berada di Kepulauan Mentawai. Kalau di daerah Bengkulu, ras Wedoid ini disebut sebagai orang Enggano yang berada di Pulau Enggano. Dan yang terakhir, berada di daerah Sulawesi Utara dengan sebutan orang Tomuna di Pulau Muna. Yang terakhir yaitu ras Papua Melanezoid atau Melanesia. Contohnya sebagai berikut ya. Kira-kira apa saja sih ciri-cirinya? Yuk coba perhatikan gambar tersebut. Ya, ciri-cirinya yaitu kulitnya yang berwarna hitam, rambutnya yang keriting, lalu badannya yang kekar, kemudian
bibirnya yang tebal, dan juga hidungnya yang mancung. Nah, ras Papua Melanezoid atau Melanesia ini dapat kita jumpai di beberapa daerah loh, friends, yaitu terdapat di Papua, Pulau Aru atau Maluku, dan juga Pulau Kei atau Maluku. Oke friends, itu dia materi keragaman sosial budaya di Indonesia dan faktor penyebabnya. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat lebih mencintai budaya yang ada di Indonesia ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Namun, keberagaman itu bukanlah suatu halangan. Keberagaman tersebut justru membuat Indonesia menjadi lebih indah. Cukup sekian materi dari Miss Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.